batas wilayah negara. Tapi sebelum ke sana, pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan negara. Istilah negara sendiri merupakan terjemahan dari beberapa istilah asing seperti etat dalam bahasa Prancis, kemudian ada stat dalam bahasa Belanda dan Jerman, serta ada istilah state dalam bahasa Inggris. Nah, secara terminologi, negara adalah suatu kelompok organisasi ya dari suatu kelompok masyarakat, suatu kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu daerah tertentu, serta mempunyai suatu pemerintahan yang berdaulat. Poinnya adalah suatu negara itu merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu daerah serta memiliki suatu pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur negara itu sebenarnya adalah aspek-aspek yang harus ada ataupun terdapat di dalam suatu negara, yang meliputi 4 unsur atau aspek. Yang pertama itu adalah wilayah. Wilayah sendiri merupakan suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara atau kedaulatan sebuah negara, serta menjadi tempat tinggal atau menetap bagi rakyat dari suatu negara tersebut. Yang kedua itu ada rakyat. Nah, rakyat ini merupakan penduduk yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu negara, serta mereka tunduk dan taat kepada pemerintahan yang berkuasa di sana. Kemudian unsur yang ketiga ada pemerintahan atau badan yang berkuasa di sana. Nah, ini adalah suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama dari penduduk tersebut. Yang mereka menjalankan kuasa itu, mereka mengatasnamakan negara dalam melaksanakan tujuan-tujuan dari negara tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kedaulatan. Kedaulatan ini sebenarnya adalah suatu kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk membentuk aturan-aturan termasuk undang-undang serta melaksanakannya. Dalam arti lain, kedaulatan ini juga bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan dari negara lain, baik itu secara de facto ataupun de jure. Kalau kita bicara tentang batas negara, apa itu batas negara? Batas negara secara umum dipahami adalah suatu garis batas yang memisahkan ataupun sebagai pemisah suatu kedaulatan suatu negara atas suatu wilayah yang didasarkan pada hukum internasional. Jadi ini adalah suatu pembatasan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan suatu negara. Nah, batas negara sendiri itu meliputi 3 jenis ataupun 3 bentuk. Yang pertama itu adalah batas wilayah darat yang meliputi permukaan tanah daratan sampai pada tanah di bawah daratan pada kedalaman yang tidak terbatas. Kemudian ada batas wilayah laut. Nah, ini merupakan batas wilayah yang berada di zona perairan, meliputi zona perairan pedalaman, perairan kepulauan, serta raut teritorial. Kemudian yang ketiga ada batas wilayah udara. Ini merupakan ruang udara atau ruang yang berada di atas wilayah daratan serta berada di atas wilayah perairan daripada suatu negara. Ini ada aspek-aspek yang ada di dalam kedaulatan negara. Aspek kedaulatan dalam negara ini kita bisa mengacu kepada pendapat dari Huber yang mana dia kemukakan dalam kasus Island of Palma yang kemudian dikutip oleh Kusumaatmadja, di mana kedaulatan negara ini ada 2. Yang pertama itu adalah aspek positif ya. Aspek kedaulatan yang pertama itu aspek positif, yang mana mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ataupun kewenangan dari suatu negara itu hanya berlaku di dalam wilayahnya sendiri. Nah, aspek ini dengan sendirinya akan berakhir ketika kewenangan itu keluar dari wilayah negara tersebut. Karena apa? Karena sudah memasuki wilayah negara lain. Nah, kan, tapi ada juga aspek yang kedua, yaitu aspek negatif, di mana aspek negatif ini adalah adanya suatu kewajiban dari suatu negara untuk melindungi hak-hak negara lain yang ada di wilayahnya. Sebenarnya aspek ini adalah suatu bentuk lawan ya daripada aspek pertama, karena ketika kewenangan negara itu ternyata terputus oleh batas wilayah, tetapi sebenarnya mereka masih mempunyai hak-hak
yang mana hak itu harus dilindungi oleh negara lain, baik itu hak negara itu sendiri di dalam wilayah negara lain ataupun hak negara lain di dalam wilayah negara tersebut. Untuk dasar hukum internasional terkait dengan penyelesaian batas negara itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Yang umum diantaranya yang pertama itu ada konvensi internasional atau persetujuan internasional. Nah, salah satu yang mungkin paling umum diketahui adalah UNCLOS atau United Nations Convention of Law of the Sea atau perjanjian hukum terkait dengan laut. Kemudian ada doktrin internasional, ini semacam doktrin-doktrin yang biasanya berlaku dalam penyelesaian sengketa internasional, serta ada kesepakatan-kesepakatan baik itu bilateral antar dua negara ataupun multilateral ya antar beberapa negara. Sebagai contoh, misalnya kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk MOU itu bisa dijadikan sebagai bentuk dasar hukum untuk jadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Proses penyelesaian sengketa ini adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa ataupun konflik antar negara-negara terkait dengan penentuan batas wilayah negara ataupun konflik lainnya. Nah, secara umum ada dua jenis penyelesaian. Yang pertama itu adalah konsiliasi ataupun mediasi. Nah, ini biasanya merupakan upaya pertama ketika negara-negara itu berkonflik ataupun bersengketa terkait hal tertentu, termasuk salah satunya adalah terkait dengan batas negara atau batas wilayah. Kemudian ada yang kedua itu jalur hukum, bisa berbentuk melalui badan arbitrase ataupun melalui mahkamah internasional. Di sini yang bentuk kedua ini sebenarnya merupakan jalur terakhir yang biasanya ditempuh ketika negara-negara ataupun pihak-pihak yang dalam persengketaan internasional ini tidak menemui kata sepakat untuk menemukan penyelesaian dalam bentuk pertama ataupun bentuk mediasi dan konsiliasi. Nah, salah satu yang paling umum biasanya digunakan adalah mahkamah internasional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Kemudian contoh kasus yang saya ambil di sini adalah sengketa tentang batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Nah, ada beberapa pokok permasalahan yang bisa diangkat di sini, yaitu pertama bagaimana metode penentuan batas wilayah darat antara kedua negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian yang kedua ada dasar hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut. Kemudian bagaimana upaya-upaya dalam menyelesaikan sengketa tersebut antar kedua negara, serta bagaimana upaya dalam mengawal dan menjaga kawasan batas wilayah tersebut. Berbicara tentang dasar hukum sendiri itu merupakan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa. Nah, terkait dengan permasalahan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ini, sebenarnya ada beberapa dasar hukum yang bisa digunakan ataupun yang digunakan oleh kedua negara dalam menyelesaikan sengketa ini. Yang pertama itu ada Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824, di mana traktat ini adalah kesepakatan antara Belanda saat itu dan Inggris terkait dengan pengembalian seluruh kawasan Hindia Belanda atau Indonesia saat itu ke tangan Indonesia, serta kawasan Malaysia ke tangan Inggris, di mana saat itu Inggris dan Belanda pernah berseteru dalam perang selama 5 tahun. Kemudian yang kedua ada MOU atau Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1973. Nah, dalam MOU ini atau Memorandum of Understanding ini kedua negara menyepakati beberapa hal terkait dengan penyelesaian sengketa ini, diantaranya tentang bagaimana metode-metode dalam menyelesaikan ataupun menentukan batas-batas wilayah, kemudian badan yang akan berwenang untuk menentukan batas wilayah, serta titik-titik ya yang akan dijadikan posisi sengketa. Kemudian
Yang berikutnya ada asas di Posidetis Iuris, di mana asas ini sebenarnya cukup sering digunakan oleh beberapa negara yang merdeka dari penjajahan, di mana dalam asas ini disebutkan bahwa negara yang merdeka itu akan mewarisi seluruh kawasan ataupun wilayah yang menjadi jajahan negara penjajah. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya mengakui seluruh batas wilayah Indonesia itu adalah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk di dalamnya adalah wilayah-wilayah yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, ya, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, di mana sampai saat ini baik kedua negara antara Indonesia maupun Malaysia ini masih menggunakan jalur-jalur non hukum, ya, baik itu mediasi, konsiliasi maupun juga pertemuan-pertemuan bilateral antara kedua negara. Sebagai contoh, salah satunya adalah MOU atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1973, di mana MOU tersebut mengatur beberapa hal seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sampai saat ini pun dari kedua negara belum ada tanda-tanda akan membawa permasalahan ini atau sengketa ini ke jalur hukum, baik itu melalui arbitrasi maupun melalui Mahkamah Internasional, sebagaimana yang pernah kedua negara lakukan, terutama oleh Malaysia dalam kasus Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Adalah bahwa penyelesaian sengketa internasional itu merupakan suatu upaya antara negara-negara ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam atau sengketa atau masalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum internasional yang berlaku. Jadi secara singkatnya bahwa penyelesaian sengketa ini merupakan upaya-upaya atau langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh negara-negara ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, di mana tentu jangkauan konfliknya bukan konflik nasional, jadi antara satu negara dengan lain, itu termasuk dalam penyelesaian sengketa internasional.